Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Serly, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi perkembangan peran gender, mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peran gender. Perkembangan peran gender merujuk pada bagaimana anak-anak mempelajari dan menginternalisasi stereotip peran gender yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan melalui berbagai cara dan pola-pola yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Pada umumnya, anak usia 2 tahun dapat menerapkan label laki-laki atau perempuan secara tepat, meskipun belum memahami ketetapan gender atau gender konstansi. Konsepnya tentang gender lebih didasarkan pada ciri-ciri fisik seperti pakaian, model rambut, atau jenis permainan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri perkembangan peran gender. Yang pertama ada pakaian. Pola pakaian yang dipilih oleh individu dapat mewakili identitas gender yang mereka miliki. Misalnya, pakaian yang disebabkan untuk anak laki-laki atau perempuan dapat berbeda dari pola pakaian yang disebabkan untuk orang dewasa. Yang kedua, model rambut. Model rambut yang dipilih oleh individu juga dapat menunjukkan identitas gender. Misalnya, anak laki-laki atau perempuan mungkin memiliki model rambut yang berbeda dari orang dewasa. Yang ketiga, jenis permainan. Jenis permainan yang dipilih oleh anak-anak juga dapat menunjukkan identitas gender mereka. Misalnya, anak laki-laki yang mungkin lebih sering mengikuti permainan yang stereotip seperti bola, sementara anak-anak perempuan mungkin lebih sering mengikuti permainan yang tidak stereotip seperti badminton atau balet. Yang terakhir, karakteristik fisik lainnya. Dalam konteks perkembangan peran gender, karakteristik fisik lainnya juga dapat menjadi referensi. Misalnya, penampilan tubuh, suara, dan perilaku anak-anak cenderung menunjukkan identitas gender mereka. Nah, selain itu, perkembangan peran gender juga terkait dengan kepercayaan identitas gender dan keistimewaan gender. Anak-anak mengalami 3 tahap dalam perkembangan peran gender. Yang pertama, kepercayaan identitas gender, yaitu rasa laki-laki atau perempuan pada anak-anak. Yang kedua, keistimewaan gender, yaitu sikap tentang jenis kelamin yang mereka kehendaki. Yang ketiga, stereotip peran gender, yaitu karakteristik psikologi atau perilaku yang secara tipikal dengan peran gender yang dimiliki oleh anak-anak. Dalam proses ini, anak-anak mempelajari stereotip peran gender melalui berbagai cara dan pola-pola yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan keluarga dan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan identitas peran gender pada individu. Lingkungan yang memberikan penghargaan atau persetujuan dari teman sebaya serta lingkungan keluarga yang dominan dapat menentukan identitas peran gender pada tiap individu. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang terdiri atas pola asuh, psikoanalisis, teman sebaya, sekolah, guru, dan media elektronik juga mempengaruhi perkembangan peran gender anak. Yang ketiga, faktor kognitif, yaitu daya pikir anak tentang peran gender juga dipengaruhi oleh faktor kognitif. Anak-anak mempelajari dan menginternalisasi stereotip peran gender melalui berbagai cara dan pola-pola yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, faktor hormon dan keturunan. Selain itu, faktor biologis seperti hormon dan keturunan juga turut mempengaruhi perkembangan peran gender. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan peran gender mencakup pemahaman bahwa gender bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh faktor biologis semata, tapi juga merupakan konstruksi sosial dan kultural. Perbedaan gender tidak seharusnya menjadi alasan untuk adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Solusi untuk mengatasi ketidakadilan gender melibatkan pendekatan struktural, sosial, dan pendidikan. Selain itu, identitas dan ekspresi gender juga dapat menjadi faktor dalam menentukan peran gender dalam masyarakat tertentu. Perkembangan peran gender juga ditekankan dalam konteks sosial, historis, dan budaya. Gender juga dilihat sebagai konsep yang berbeda dengan seks, di mana seks lebih menekankan aspek biologis, sementara gender lebih menekankan perbedaan sosial dan kultural.
Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai perkembangan peran gender yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari video saya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya memohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you satu video lagi.